Masih tentang metode mengajar. Yang nomor 4 adalah metode kompetisi. Metode ini hanya bisa digunakan untuk kelompok kecil 4-10 orang saja. Metode kompetisi itu kalau pernah lihat Cerdas Cermat hampir seperti itu. Tulis semua nama siswa di papan tulis. Jadi di papan tulis nama siswa tulis semua dulu. Misalkan siswa A, B, C, D, E sampai F. Misalkan 6 orang. Kalau ya semua siswa. Berikan kolom kosong untuk nilai setiap nama. Berikan satu soal untuk langsung dikerjakan siswa. Siswa yang mengumpulkan pertama kali diberikan nilai 100 untuk 10 orang. Apabila 7 orang 70 untuk mengumpulkan jawaban pertama. Pengumpul jawaban kedua diberi nilai 10 dan seterusnya. Soal salah nilai 0. Setelah jawaban semua terkumpul, soal dibahas oleh tentor. Jadi gini. Misalkan ini whiteboard, keseluruhan di sini adalah whiteboard. Tulis nama siswa di sini dulu. Siswa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Misalkan. Kemudian tulis soal di sini. Soal hitungan ya. Jawab cepet-cepetan. Kemudian siswa mengerjakan tuh gitu ya. Kemudian dikumpulkan, bukunya ditahan. Kalau ini ada berapa siswa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siswa yang mengumpulkan pertama kali dan benar mendapatkan nilai 120. Misalkan F ini yang mengumpulkan, nilainya 120. Mengumpulkan pertama kali. Kemudian siswa G mengumpulkan kedua, benar, bukunya ditahan ya. Jangan dikembalikan ke siswa. Kalau dikembalikan ke siswa nanti dicontek sama temannya. Siswa B mengerjakan benar, dia dapat nilai 110. Dan siswa H mengerjakan benar, dapat nilai 100. Dan seterusnya sampai yang terakhir mengumpulkan dapat nilai 10. Misalkan ini terakhir mengumpulkan nilainya 10. Kemudian diulangi lagi soalnya. Nulis lagi soal di sini. Silakan dikerjakan. Metodenya sama. Misalkan siswa F benar lagi, nilainya 120 dan seterusnya. Kelebihan, siswa cenderung ingin menang, jadi mereka akan berkompetisi penuh. Kelas jadi menyenangkan, adrenalinnya keluar, soal-soal terjawab semua. Murah tidak membutuhkan media. Jadi media ini paling murah, kepepet, nggak punya materi. Kelemahan, siswa kalah pesimis. Siswa yang kalah mesti saya lagi masuk angin, saya lagi nggak enak badan gitu, mesti ya gitu. jangan sampai ada ya anak yang pingsan karena kalah. Karena pernah di tempat kita ada yang pingsan, jadi kalah itu pingsan gitu. Jadi pingsan. Jadi saya nggak tahu dia itu pura-pura pingsan atau benar-benar pingsan gitu. Wah repot itu. Dia kalah terus pingsan. Nah pingsan dibawa pulang. Nah sampai di rumah dia kok udah kan dari mana itu, dari bimbel sampai ke rumah kan diantar pulang gitu ya. Nah ketika diantar pulang lemes gitu, tapi sampai rumah dia bisa jalan sendiri. Jadi cuma pura-pura aja. Ya kayak gitulah. Kemudian yang kelima adalah metode mengular. Ini hampir sama dengan cara membuat dan mengerjakan soal tadi. Buatlah 200 kertas kecil-kecil sekitar 4 x 6 cm ukuran foto kayak gitu ya. Kemudian untuk siswa berjumlah 10 orang, setiap siswa ditugaskan membuat 10 soal dan jawabannya. Setiap siswa diberi nomor 1 sampai 10, 21 dan seterusnya seperti tadi. Nomor soal dan nomor jawaban ditulis di belakang kertas. Soal dan jawaban dipisah dalam lembar yang berbeda sehingga 100 soal dan 100 jawaban. Soal dikumpulkan berdasarkan nomor urut soalnya, nomor urut 1 paling atas dan seterusnya. Soal dibalik.
Jawaban juga dikumpulkan sesuai dengan nomor urut jawabannya. Jawaban nomor 1 di paling atas, jawaban paling dibalik dipegang oleh tentor. Jawaban dibalik dan dipegang oleh tentor. Kemudian siswa mulai mengerjakan soal dimulai dari siswa paling kiri mengerjakan nomor 1, kanannya nomor 2, dan seterusnya. Setelah selesai mengerjakan satu soal, soal digeser pada temannya dan mengambil lagi soal pada tumpukan soal. Setelah selesai, tentor membacakan kunci jawaban yang telah diurutkan tadi. Hampir sama seperti tadi, tapi soalnya cuma urut nomor 1 sampai 100. Pengalaman siswa banyak membuat dan mengerjakan soal dapat dibagi menjadi sesuai SKL yang dipelajari pada setiap siswa. Kelemahan terjadi kecurangan saat mengerjakan soal karena kan tadi urut. Siswa sangat lelah karena terforsir harus cepat dalam mengerjakan setiap soal diberi waktu tertentu, karena soalnya misalkan setiap soal cuma setengah menit, 30 detik, pindah, nah seperti itu. Kemudian nomor 6, metode praktek sederhana. Untuk matematika, siswa dapat membuat bangun ruang seperti limas, kubus, dan lain-lain. Misalkan kita menerangkan tentang cara menggunakan jangka ya. Kok jangka? Bener tuh jangka. Cara menggunakan jangka. Nah, kalau menggunakan jangka kan ada pembelajaran bagaimana membuat sudut 60 derajat tepat, bagaimana membuat sudut 45 derajat tepat. Buat aja 5 segitiga sama sisi. Diberi tugas gitu. Tugas ke siswa harus membuat 5 segitiga sama sisi. Maka tetapi tidak boleh memakai busur, harus memakai jangka. Otomatis dia membuat sudut 60 derajat beberapa kali. Kemudian dari membuat kubus itu atau limas, dia bisa ingat bahwa limas itu bentuknya seperti itu, kubus itu jaring-jaringnya seperti itu, jaring-jaring limas seperti itu, kayak gitu. Nah, tapi ini apa itu namanya ya? Membutuhkan waktu yang banyak. Kemudian untuk fisika praktek lensa cembung bisa menggunakan bohlam yang diisi air, bohlam lampu biasa itu, bohlam lampu pijar ya, diisi air, itu fokusnya sekitar 5 cm. Untuk biologi praktek mencangkok, menempel, pertumbuhan kecambah, dan lain-lain. Tujuannya adalah siswa tidak bosan dan menyenangkan menggunakan alat-alat yang sudah tersedia di rumah atau di bimbel yang sederhana aja. Kemudian metode membahas soal yang dibahas diulang kembali cuma diganti angkanya. Soal yang sudah dibahas diulang kembali cuma diganti angkanya sehingga mereka lebih dapat menyerap ilmu lebih banyak. Ini metode SMA, Skillcon juga gitu. Soal juga dapat dikembangkan sendiri oleh tentor dengan mengganti variabel yang ditanyakan. Misalkan F sama dengan M kali A. Tadi F, sekarang yang ditanyakan M, yang ditanyakan A. Kelihatannya ini digunakan oleh setiap banyak guru siswa. Oke, seperti itu untuk metode mengajar. Kita akan membahas tentang metode mengajar Skillcon. Kok nggak ada di sini? Nah, ini Skillcon. Oke, di video selanjutnya.